Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi shahr Ramadan fi lailatin mubarakatin fi lailatin khairin min alf shahr. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin Bapak sekalian, jamaah salat Isya, tarawih dan witir insyaallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita masih bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik, dan kita berharap semoga kita bisa sampai selesai tuntas sampai hari Senin ya. Masa insyaallah sudah masuk tanggal 1 Syawal insyaallah. Sesuai Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada banyak faedah puasa yang Allah wajibkan kepada kita semua, dan mungkin banyak Pak Ustaz kita yang menjelaskan tentang itu, bahwa puasa mengajarkan kepada kita kesabaran, mengajarkan kepada kita tentang menahan emosi dan yang lain. Tapi izinkan saya menyampaikan dari ide yang berbeda, dan ini sesuai dengan tujuan puasa itu, la'allakum tattaqun. Sering orang banyak menjelaskan kata takwa ini berkaitan tentang bagaimana meningkatkan amal itu di bulan yang lain. Sebagaimana kita tahu, takwa bermakna mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan. Dan biasa ketika kita menjelaskan takwa, hasil dari puasa itu adalah kita bisa melanjutkan ibadah di bulan-bulan yang lain, melanjutkan, mendawamkan, atau bahkan meningkatkan amal-amal yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan, kita sudah lakukan di bulan yang lain. Tapi ada satu yang lain, yaitu takwa bermakna meninggalkan apa yang Allah larang. Apa itu? Kalau kemudian kita kembalikan kepada frame gugusan ayat Ramadan yang menjelaskan dari ayat 18 sampai 183 sampai 188 itu, maka ayat yang terakhir yang menjadi titik poinnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa la taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu bihi ila hukam litaqulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Bahwa harapan daripada puasa ini agar kita bertakwa kepada Allah dengan tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil, mencari nafkah dengan cara yang batil, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Dan puasa mengajarkan kepada kita tentang lebih baik kita menahan lapar, lebih baik kita menahan haus seperti kita puasa, daripada kita bangsakan, daripada kita kenafson untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Karena bisa jadi di Ramadan kita hati-hati, gak mau nggak mau beli, nggak mau sih. Tapi ketika di Ramadan kita sering memakan harga yang syubhat, mungkin harga yang sama-sama, harga yang tidak jelas. Apalagi lagi rame di media sosial korupsi 271 triliun. Ini pekalongan ora banjir gawe tanggul dhuwure 10 meter, saking besarnya nominal yang dikorupsi. Kok itu wakil teman gitu ya. Itu saja kalau dihitung-hitung
Kan penduduk Indonesia kan 270 juta. Itu kalau 1 miliar, berarti kan setiap warga itu 1 bulan atau 1 hari atau 1 bulan mendapatkan 3 juta bisa. Tanpa kerja dapat 3 juta. Itu selama 700 tahun. Bayangkan. Jadi kita nggak kerja, digaji 3 juta per bulan oleh pemerintah, dan itu berjalan 700 tahun. Jadi duitnya itu biasa banyak. Jadi saya kasih simulasi. Jadi besarnya uang yang dikorupsi itu kalau dibagi oleh masyarakat Indonesia yang jumlahnya 270 juta, itu kalau dikali 3 kali 4 juta bisa maksudnya 4 juta setiap bulan. Jadi nggak usah kerja, tengkrek-tengkrekan, ya santai-santai, dapat uang itu selama 700 tahun. Ya, sana kita makmur, nggak usah bingung kerja, tidak ada yang namanya ekonomi sempit, nggak ada ekonomi melilit, nggak ada ekonomi payah, sudah di cover oleh satu usaha dari kita dari usaha lama. Berarti Indonesia kaya sekali, sampai ada orang yang menolak segitu mengerikan ini. Dan itu terjadi karena nafsu yang sangat ambisius. Makanya orang mengingatkan wala taqulu amwalakum dalam rangka takwa kepada Allah. Hasil puasa itu adalah jangan sampai kita makan atau orang lain dengan cara yang batil. Karena makan harta yang batil itu akan berefek kepada diri kita dan keluarga kita. Mungkin anak kita susah diajak sholat, mungkin anak kita angin diajak ngaji, kadang-kadang bisa jadi ada harta haram yang masuk dalam keluarga. Bisa jadi ada hal yang syubhat yang masuk dalam keluarga. Maka itulah makna dari puasa. Goalnya adalah kita bertakwa, kemudian kita meninggalkan apa yang Allah larang, dan salah satunya adalah kita jangan makan harta orang lain dengan cara yang lebih baik kita puasa, lebih baik kita menahan lapar, lebih baik kita menahan haus untuk menjaga ifah, untuk menjaga harga diri, jangan sampai kita melakukan hal yang haram. Karena seperti haram itu bukan berefek buruk sekarang atau nanti, itu pasti. Maka itu pesan yang luar biasa. Apakah ada dari sekalian orang puasa mati? Ada? Ditemukan karena puasa meninggal dunia? Enggak ada. Kayaknya nggak ada. Di berita pekalongan info atau gimana atau jalan news atau mana gitu ya, atau disorot di media nasional, bahaya puasa menyebabkan orang mati, kan nggak ada. Artinya puasa itu tidak akan memadoroti, tidak akan menyesatkan. Ada kebaikan-kebaikan di sana. Dan kita bisa menahan lapar, dan kita bisa menahan dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kita tidak bisa di bulan yang lain? Ketika ada harta yang syubhat, harta yang haram, kita bisa meninggalkan itu dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin menutup dengan satu pesan. Ini kebiasaan para ulama salaf, ya, atau lebih tepatnya kebiasaan istri para ulama salaf. Ketika suaminya mau berangkat kerja mencari maisha, kemudian istrinya mengantarkan keluar dan berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, carilah harta yang halal, carilah harta yang berkah, tidak melanggar syariat. Karena kami insya Allah siap dan mampu menahan lapar, tapi kami tidak mampu menahan api neraka. Karena hartanya haram, tumbuh daging dari itu, fannaru aula biha, maka neraka pantas untuknya. Jadi daging yang tumbuh karena haram, maka daging itu harus masuk api neraka. Maka jangan sampai
setelah Ramadan kita biasakan kita tidak bisa men-screening, menfilter harta yang ada, menfilter nafkah yang masuk, pastikan harta yang kita berikan kepada keluarga adalah harta yang halal, thayyib, insya Allah akan membawa keberkahan kepada kita semuanya. Saya kira ini yang saya ingin sampaikan. Semoga ini insya Allah waktunya yang terakhir. Saya usikum nafsi memproses kepada saya pribadi dan kepada semua sekalian agar ada puasa yang telah ini benar-benar ada efeknya dan berkembang, baik secara spiritual, sosial, individual, atau apapun itu ada efeknya untuk kita semua. Jangan sampai kita meremehkan orang lain, jangan sampai kemudian kita menganggap enteng orang lain, karena kebaikan itu datang dari mana saja. Nabi mengatakan kata kebenaran dan ma'ruf syai'an, janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit. Apapun ada kebaikan, kita datang dengan semangat, kita datang dengan antusias, karena itu ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku doa dan Assalamualaikum.